Taib, bismillahirrahmanirrahim. Al-an nahtu ila maudu'inal jadid. Ahwalu bina al-fi'lu al-madi. As-safha tis'atasyar. Nah, bisa kalian lihat sama-sama di sini ada contoh dari kalimat, ada 18 contoh. Nah, sebelumnya Ustazah singgung tentang judulnya ini. Judulnya apa sih? Ahwalu bina fil madi. Nah, jadi keadaan bina ketika dia bertempat di fi'il madi. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini ishtada. Jadi kita perhatikan dulu mana fi'il madi di contoh ini. Ada di depan ishtada, saro, nazala, laibu, safaru, tabi'u, fataha, talaqqafa, akhadha, dan seterusnya. Nah, yang pertama yang kita bahas harokat di akhirnya. Nah, ini contoh pertama, akhiran dari fi'il madi berharokat fathah. Nah, bisa kalian tandai. Dan contoh kedua, harokat di akhir fi'il madi berharokat dhammah. Dan contoh part 3-nya, harokat di akhir kata, di akhir huruf dari fi'il madi berharokat sukun. Bukan dilihat tu-nya ya, tu ini sebagai domir. Kita lihat kata aslinya dari kata fataha. Nah, ha di sini berharokat sukun. Nah, ini setelahnya sama kayak contoh nomor 7 sampai nomor 9 tadi. Akhiran huruf fi'il madi berharokat sukun. Nah, ini juga sama yang bawahnya juga. Nah, sekarang kita gali lagi kenapa faktor-faktor huruf akhirnya berubah-ubah. Nah, ini ada di kaidah. Nah, ini kaidahnya, pengertiannya, penjelasannya. Al-fi'lul madi yubna alal fathi illa idza ittasalat bihi wawul jamaah fayubna alal dhammi. Nah, jadi fi'il madi yubna di sini berarti membahas tentang harokat ya. Yubna alal fathi. Jadi dia akhirnya berharokat fathah illa kecuali apabila bertemu dengan wawul jamaah fayubna ala dhammi. Nah, jadi fi'il madi itu akhirannya yubna al fathi. Semua fi'il madi itu yubna al fathi kecuali apabila ia bertemu dengan wawul jamaah, maka harokat akhirnya itu dhammah, berubah menjadi dhammah. Nah, coba kita lihat lagi ke belakang. Nah, ini contoh yang pertama, fi'il madi yubna alal fathi. Ini silakan kalian tulis yubna alal fathi. Nah, yang kedua, illa idza ittasalat bihi wawul jamaah. Nah, di sini ada wawul jamaah. Fi'il madi bertemu dengan wawul jamaah. Fayubna ala dhammi. Nah, makanya yang tadinya kata fi'il madinya itu laiba ini berubah jadi laibu, harokatnya jadi doma. Yubna ala dhammi karena ketemu dengan wawul jamaah. Wawul jamaah apa sih? Yang di akhirannya ada waw dan alif. Itu namanya wawul jamaah. Nah, lanjut. Awit tasolat bihi ta mutaharrikah. Nah, atau apabila bertemu dengan tak mutaharrikah atau tak yang hidup. Fayubna ala dhammi awil itasalat bihi ta mutaharrikah au nunun niswa au na adalah alal fa'il fayubna ala sukun. Nah, sedangkan jika fi'il madi bertemu dengan tak mutaharrikah, tak yang hidup, atau nunun niswah, atau na adalah alal fa'il, fayumna ala sukun.
maka dia berubah jadi sukun. Nah, ini contohnya di selain contoh 1 dan 2. Nah, itu semuanya yubna ala sukun. Ini ketemu dengan tak mutaharikah. Ini namanya tak mutaharikah. Tak yang harokatnya hidup. Taknya bukan harokat sukun, taknya harokatnya hidup. Itu namanya tak mutaharikah. Ini juga tak mutaharikah. Nah, fayubna ala sukun. Makanya huruf terakhir di fi'il madi itu berharokat sukun. Nah, ini fayubna ala sukun idza ittasalat bihi nunun niswah. Nah, nunun niswah ini nun yang di akhir dan huruf sebelum nun ini harokatnya jadi sukun. Nah, yang terakhir kharajna. Nah, tadi bedanya nunun niswa dengan nunu na adalah alal fa'il. Ini di panjangnya. Ini naknya pendek, ini naknya panjang. Ini namanya nun adalah alal fa'il. Itu, ini domir nahnu. Makanya harokatnya sebelumnya sukun gitu. Coba saya tulisin ya. Ini yubna alal fathi. Yubna alal fathi, ini yubna ala dhammi. Ini semuanya yubna ala sukun. Nah, itu ya. Yubna ala sukun. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas silakan ditanyakan ya.